Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan umur yang panjang serta nikmat iman serta Islam. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga tercurah limpahkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat akhirat, marilah kita dengarkan kisah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, malaikat, Nabi Adam alaihissalam, dan iblis. Dalam Quran surah Al-Hijr, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada hamba-hambanya bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam, bumi ini telah diisi oleh makhluk dari golongan jin yang berbunyi, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Seperti yang telah dikabarkan dalam Al-Quran di atas, penghuni bumi sebelum Adam alaihissalam dari golongan jin, dan golongan jin diciptakan dari api. Namun, sebagaimana penciptaan Adam alaihissalam, api adalah salah satu komponen atau elemen dasar penciptaannya. Dalam diri setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala terdapat 5 elemen penciptaan, yaitu cahaya, api, angin, air, dan tanah. Setiap elemen memiliki unsur dominan pada tiap makhluk yang menjadikan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan seimbang sesuai apa yang dibutuhkan makhluk tersebut selama masa hidupnya. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, pada diri Adam dan iblis terdapat 5 elemen yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan di antaranya cahaya dengan berbagai unsurnya yang dengannya Adam alaihissalam dapat melihat, memahami, dan mengerti. Kedua, api dengan berbagai unsurnya yang dengannya Adam memiliki nafsu dan keinginan makan dan minum. Seandainya bukan karena api di dalam perut Adam alaihissalam, niscaya perut itu tidak akan menggiling makanan. Ketiga, angin dengan berbagai unsurnya. Seandainya bukan karena angin dalam perut anak Adam, niscaya api akan membakar perutnya. 4, air. Seandainya bukan karena air dalam perut anak Adam yang memadamkan panasnya api, niscaya api akan membakar perut anak Adam. 5, tanah dengan berbagai unsurnya yang telah mendasari sifat manusia dan menjadikan manusia ketika wafatnya kembali ke tanah. Sahabat akhirat, asal mula iblis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi 7.000 tahun sebelum diciptakannya manusia. Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu jenis makhluk di bumi sebelum Adam alaihissalam, yaitu bangsa atau golongan Al-Jan. Dari golongan Al-Jan ini lahir golongan jin. Golongan jin sebagaimana manusia terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, dan agama. Sifat mereka juga beragam, ada yang beriman, ada juga yang kafir. Salah satu golongan bangsa jin yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga bumi adalah nas-nas
atau nisnas. Secara wujudnya, nisnas atau nas-nas mirip dengan manusia namun berekor. Ada pula yang berbentuk manusia kera. Namun bukannya menjaga bumi dari kerusakan kedua jenis makhluk ini, justru membuat kerusakan dan kehancuran di bumi Allah Subhanahu wa taala. Diwalib pembangkangan nas-nas, kemudian seluruh golongan makhluk ini membuat kerusakan di muka bumi. Hingga dari seluruh golongan ini, hanya satu golongan yang tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beribadah sepanjang waktu. Golongan jin yang taat ini dipimpin oleh Al-Haris, dalam riwayat lain Suhuf Idris, atau dalam kitab Injil namanya adalah Azazil. Karena ketaatannya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Azazil sebagai utusannya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya agar bertaubat dan ingat akan azab Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya Al-Harits atau Azazil menyerah. Hanya sedikit dari golongannya yang mau beriman, dan tidak ada lagi dari golongan lain yang mau mendengar seruan, apalagi dari kaum nas-nas. Akhirnya Azazil mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pengaduan Azazil, golongan malaikat berkata, "Wahai Tuhanku, kami sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha kuasa, dan mereka adalah makhluk-Mu yang lemah. Mereka hidup dengan rizki-Mu, namun durhaka padamu, tetapi mengapa Engkau tidak menghukum mereka? Setelah Engkau mengutus utusan-Mu sebagai pemberi peringatan." Ketika kedurhakaan mereka sudah melampaui batas dan peringatan tidak lagi diindahkan, sampailah pada saatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada para malaikat untuk mengazab mereka. Azazil bersama sedikit pengikutnya dan pasukan malaikat akhirnya berhasil membinasakan mereka. Sahabat akhirat, para jin tersebut kemudian dibuang ke pulau-pulau di tengah lautan dan ke gunung-gunung kesuksesan memerangi golongan jin dan nas-nas ini, membuat Azazil menjadi bangga diri dan angkuh. Golongan malaikat tidak mengetahuinya, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Hadis dari Sayyidina Hasan dari ayahnya Imam Ali alaihissalam. Sejak peristiwa ini, Azazil beribadah bersama barisan malaikat dan menjadi penjaga langit kelima. Hingga pada suatu waktu yang ditentukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku akan menciptakan makhluk yang akan menggantikan mereka di bumi, yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Dari keturunan mereka akan lahir para nabi dan hamba soleh dan para imam yang lurus yang akan aku tunjuk sebagai khalifah penerus di muka bumi." Sahabat beriman, maka para malaikat berkata, "Maha suci Engkau, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan padanya, sebagaimana bangsa jin dan nas-nas yang telah berbuat kerusakan di muka bumi? Maka jadikanlah khalifah itu dari kalangan kami, para malaikat, karena sesungguhnya kami tak akan bermaksiat kepadamu, dan kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau." Sahabat akhirat, kemudian Allah berfirman setelah mendengar pernyataan dan pengajuan dari para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Aku mensucikan bumiku dari nas-nas. Aku pindahkan para pendurhaka dari kalangan jin yang membangkang terhadap makhlukku, dan aku tempatkan mereka di udara dan di segenap penjuru bumi, dan aku jadikan antara jin dan manusia itu hijab." Para malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami, lakukanlah apa yang Engkau kehendaki." Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Adam alaihissalam
dan sejak awal diciptakannya Adam alaihissalam, bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad Adam alaihissalam, Azazil telah menunjukkan sifat hasadnya dan mencapai puncaknya ketika ruh telah ditiupkan tubuh Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan Azazil untuk sujud sebagai tanda syukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malaikat menurut, namun Azazil membangkang. Nama Azazil berganti menjadi iblis, yang berarti makhluk terkutuk. Kata iblis diambil dari kata kerja ablasa, yang artinya dia yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sahabat akhirat, lalu bagaimana nasib iblis di kemudian hari? Allah memerintahkan iblis keluar, fakhruz dari surga karena membangkangnya. Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga ketika ia menyombongkan diri dan tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Kata keluar, wala fakhruz fa innaka razim, dalam ayat ini menandakan bahwa peristiwa penciptaannya Adam terjadi di bumi Allah di suatu tempat yang sangat indah di bumi, hingga Allah mengatakannya dengan surga. Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Azazil telah menjadi makhluk yang terkutuk, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesempatan padanya untuk bertobat. Namun karena hasadnya kepada Adam alaihissalam, ia menolak untuk bertobat dan memilih neraka sebagai akhir kehidupannya, dan bersumpah menjadikan manusia sebagai anak keturunan Adam sebagai temannya kelak di akhirat di neraka. Keadilan Allah Subhanahu wa taala pun berlaku pada Azazil yang kini telah dikutuk menjadi iblis, karena selama ribuan tahun telah beribadah padanya. Maka diberikanlah iblis penangguhan waktu hingga hari yang telah ditentukan. Seperti firman Allah, beberapa hadis Rasul yang diriwayatkan dari Ahlul Bait, tafsir hari yang tidak ditentukan adalah hari ketika Imam Mahdi memerintah di akhir zaman kelak. Sahabat beriman, itulah tadi kisah diciptakannya iblis dan Allah menciptakan Adam alaihissalam. Semoga video ini menjadi inspirasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran. Terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.